Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami kelompok 10. Masih pada semangat gak nih? Oh iya, sebelumnya perkenalkan dulu anggota dari kelompok 10. Laila Munada, Hayatun Nisa, Nurtia Setianingsih, Muhammad Syarif, Akil Andika Pratiwi, Rismayanti, Yuniar Agustina, Silvaini Rahmahrinata. Nah, setelah perkenalan yang kesekian kali tadi, sudah pada kenal kan? Oke, kita lanjut. Jadi, kami kelompok 10 mau berbagi informasi mengenai simulasi keselamatan dan kesehatan kerja di dalam dan di luar gedung. Kalian sudah pernah dengar belum mengenai itu? Mungkin ada yang sudah, ada yang belum. Jadi, untuk lebih lengkapnya, simak video kami ya. Oh iya, subtema kami hari ini yaitu manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di luar gedung, yaitu lingkungan, bangunan, bebas banjir. Ayo kita simak sama-sama, selamat menyaksikan. Apa sih yang kalian ketahui tentang lingkungan bebas banjir? Lingkungan adalah segala sesuatu, baik fisik, fisiologis maupun sosial, yang berada di sekitar manusia, serta pengaruh-pengaruh luar yang mempengaruhi kehidupan dan perkembangan manusia. Jadi, lingkungan bebas banjir adalah lingkungan yang berpotensi rendah untuk terkena bencana alam seperti banjir. Banjir adalah suatu peristiwa tingginya aliran sungai di mana menggenangi wilayah dataran banjir. Bencana banjir merupakan ancaman bagi penduduk beserta aktivitasnya, dan resiko bencana banjir meningkat di banyak tempat disebabkan oleh intensifnya pembangunan pada wilayah dataran banjir, di mana wilayah ini berkembang sebagai wilayah perkotaan disebabkan oleh kebutuhan dan melimpahnya ketersediaan sumber daya air untuk beragam tujuan. Kondisi lahan yang bebas banjir menjadi perhatian penting dalam menentukan lokasi sebagai tempat tinggal untuk memenuhi aspek kenyamanan dan keselamatan. Perencanaan bangunan diharapkan dapat mendukung tercapainya tujuan pembangunan yang telah dicanangkan sesuai dengan programnya. Di dalam perencanaan perumahan, selalu dipikirkan kesesuaian antara ukuran bangunan, kebutuhan ruang, konstruksi bangunan, maupun bahan bangunan yang digunakan dengan jangkauan pelayanannya. Banjir tidak hanya berdampak terhadap kehidupan sosial manusia, namun juga mempengaruhi struktur suatu bangunan. Penyebab banjir dan genangan air ada dua hal. Yang pertama, faktor alam, yaitu curah hujan, kapasitas sungai, pengaruh geografi atau geofisik sungai, pengaruh air pasang, penurunan tanah dan rob, kerusakan bangunan, pengendali banjir oleh bencana alam. Sedangkan yang kedua, faktor manusia, yaitu perubahan tata guna lahan, pembuangan sampah, erosi dan sedimentasi, kawasan kumuh di sepanjang sungai, bendungan, bangunan air, dan lain-lain. Dampak akibat terjadi banjir yaitu terutama kerugian tidak langsung, mungkin menepati urutan pertama atau kedua setelah gempa bumi dan tsunami. Bukan hanya dampak fisik yang diderita oleh masyarakat, tetapi juga kerugian non-fisik seperti sekolah diliburkan, harga barang kebutuhan pokok meningkat, dan kadang-kadang sampai ada yang meninggal dunia. Kodati dan Syarif memberikan beberapa contoh dampak atau kerugian banjir, yaitu seperti hilangnya nyawa atau terluka, hilangnya harta benda, kerusakan pemukiman, kerusakan wilayah perdagangan, kerusakan wilayah industri, dan lain-lain. Sedangkan dampak banjir bagi kesehatan yaitu seperti tifus perut, disentri, hepatitis A, kolera, penyakit dan infeksi kulit, penyakit mata, setruman listrik, dan lain-lain. Upaya penanganan banjir itu bisa dengan beberapa cara, yaitu yang pertama, upaya secara struktural, di mana hal yang dilakukan berupa tindakan menormalisasi sungai, pembangunan waduk pengendali banjir, dan pengurangan debit puncak banjir. Lalu yang kedua, upaya secara non-struktural. Nah, ini merupakan upaya penyesuaian dan pengaturan kegiatan manusia supaya harmonis dan sesuai dengan lingkungan. Adapun contoh dari upaya non-struktural ini adalah pengaturan maupun pengendalian pembangunan lahan atau tata ruang, lalu penegakan peraturan atau hukum, pengawasan penyuluhan kepada masyarakat.
Ketiga yaitu metode rekayasa teknologi dapat dilakukan masyarakat dengan pembuatan lubang resapan, baik lubang resapan biopori maupun sumur resapan. Biopori adalah lubang-lubang kecil atau pori-pori di dalam tanah yang dapat meningkatkan kemampuan tanah menahan air dengan cara mensirkulasikan air dan oksigen ke dalam, baik itu berbentuk sumur atau biopori. Semakin banyak lubang biopori di halaman, maka rumah semakin aman dari bahaya banjir. Dan yang keempat adalah metode vegetatif, yaitu dengan melakukan penanaman tumbuhan. Modifikasi lingkungan bangunan bebas banjir. Yang pertama, dengan penerapan konsep rumah amfibi, merupakan upaya untuk memberikan solusi yang diinginkan oleh masyarakat dalam mengatasi dampak dari rob yang lebih efisien dan bertahan dalam jangka waktu yang panjang. Arsitektur amfibi yang mengapung apabila terjadi banjir sehingga tidak akan terendam banjir. Ketika terjadi banjir, konstruksi apung yang dipegang oleh 2-4 tiang atau lebih akan mengangkat bangunan di atasnya sehingga akan mengapung. Konstruksi apung menggunakan bahan-bahan yang ringan dan ramah lingkungan. Modifikasi lingkungan bangunan bebas banjir. Yang kedua adalah rumah panggung. Nah, bentuk rumah masyarakat Sunda adalah panggung, yaitu rumah berkolong dengan menggunakan pondasi umpak, di mana secara teknik rumah panggung memiliki 3 fungsi, yaitu tidak mengganggu bidang resapan air. Yang kedua, kolong sebagai media perkondisian ruang dengan mengalirnya udara secara silang, baik untuk kehangatan dan kesejukan. Serta kolong juga dipakai untuk menyimpan persediaan kayu bakar. Wah, gak terasa nih kita sudah selesai menyimak video edukasi tentang simulasi keselamatan dan kesehatan kerja di dalam dan luar gedung dengan subtema yaitu lingkungan bangunan bebas banjir. Teman-teman semua sudah mengerti kan? Jadi kesimpulannya adalah lingkungan bebas banjir merupakan lingkungan yang berpotensi rendah untuk terkena bencana alam seperti banjir. Penyebab banjir dan genangan ada 2 hal, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Dampak akibat terjadinya banjir yaitu bukan hanya dampak fisik yang diderita oleh masyarakat, tapi juga kerugian non-fisik seperti sekolah diliburkan. Upaya penanganan banjir bisa dengan beberapa cara, yaitu secara struktural, upaya non-struktural, metode rekayasa teknologi, dan metode vegetatif. Jadi segitu aja dulu video dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Oh iya, jangan sedih ya, karena kita bakal ketemu lagi Jumat depan. Semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.